Jumpa lagi dengan Ari Gunawan Murtomo. Kali ini saya ingin menyampaikan tip sebagai seorang manajer. Wah, tip manajer yang smart membangun good people. Menarik bukan judulnya? Karena di sebuah perusahaan atau organisasi, kalau ingin revenue-nya besar dan profitnya besar, faktor utama adalah orang. Oleh sebab itu, Anda harus mempunyai strategi yang smart di dalam membangun good people supaya bisa menciptakan seseorang tim dari tidak bisa menjadi bisa dan hasilnya luar biasa. Hasil luar biasa itu di dalam perusahaan, uang masuknya banyak, untungnya banyak. Itu syarat pertamanya, Anda harus punya good people. Nah, apa yang dinamakan good people? Saya mencoba mengeksplor. Yang namanya good people itu bahwa seseorang punya value, punya nilai di dalam pekerjaannya. Tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, dia punya keterampilan, dia punya pengalaman, dan punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Apa yang terjadi kalau seseorang telah punya value, nilai di dalam pekerjaan? Dia kompeten, dia berkomitmen. Ada dua hal yang tercapai. Dia believe untuk mengerjakan pekerjaannya yang Anda delegasikan kepada anak buah Anda atau teman, dan Anda trust, percaya memberikan pekerjaan kepada anak buah Anda atau tim Anda. Nah, kalau belief dan trust ini bisa terbangun karena tim Anda punya value, punya nilai. Kalau belief dan trust ini sudah terjadi, apa hasilnya? Di perorangan timbul positive attitude. Di dalam tim semuanya juga timbul yang dinamakan positive attitude. Nah, kalau setiap anggota tim itu positive attitude, mereka akan selalu bikin rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Saya tidak akan pulang sebelum saya berhasil. Saya malu kalau saya tidak menghasilkan uang masuk di dalam perusahaan ini. Saya malu kalau saya tidak berhasil. Itu namanya positif itu. Menjadi be positif, menjadi be antusiasm, menjadi be kreatif, dan be kolaboratif, dan be inovatif. Itu posisi itu. Itu dimulai dengan nilai daripada seseorang. Itu namanya good people. Anda sebagai manajer berkewajiban membangun good people di setiap insan yang ada di perusahaan Anda. Nah, untuk mampu menciptakan good people, ada dua syarat. Sahabat-sahabat manajer, ada dua syarat mutlak yang harus dimiliki. Yang pertama, memahami pekerjaan dulu. Apa yang dimaksud dengan memahami pekerjaan? Anda paham proses bisnisnya dan hasil bisnis. Karena dengan proses bisnis dan hasil bisnis Anda pahami, Anda geluti, Anda menyatu dengan jiwa Anda, baru Anda bisa ngasih tahu anggota tim Anda. Baru bisa ngasih tahu. Syarat yang kedua, menjadi ahli dulu dalam pekerjaan. Ahli pekerjaan di dalam proses bisnisnya dan hasil bisnisnya. Sehingga Anda baru bisa ngajari, melatih, mentraining anggota tim Anda untuk menjadi good people. Jadi syaratnya memahami pekerjaan dan menjadi ahli dulu dalam pekerjaan, baru bisa membangun yang dinamakan good people. Itu syaratnya. Nah, kalau Anda sudah mempunyai dua syarat itu, Anda akan menjadi manajer yang smart. Apa artinya manajer yang smart? Anda bisa membangun yang sangat spesifik.
Tidak generalis di dalam membangun orang. Spesifik, orang per orang. Measurable, M-nya. Terukur. Orang ini dengan orang ini berbeda tingkat keahliannya. Terukur. Actionable, bisa dilakukan. Dan realistis. Apa yang Anda ajarkan. Yang T-nya adalah time bound. Berdasarkan waktu. Karena kita dikerja. Nah, kalau Anda menjadi manajer yang smart tadi, CEO Anda tidak akan mengatakan kepada Anda, apakah Anda manajer yang bodoh. Enggak. Anda manajer yang smart, karena Anda memiliki dua tadi. Memahami pekerjaannya dan menguasai pekerjaannya. Sahabat, jadilah manajer yang smart. Nah, tadi tidak akan dibilang bodoh oleh CEO. Karena apa? Anda memiliki dua tadi. Memahami pekerjaan dan menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya itu. Sehingga Anda bisa membangun orang. Nah, kalau Anda sudah punya dua tadi, Anda bisa membangun yang dinamakan good people dengan new style manager. New style manager. Goalnya apa? Membangun value setiap anak buah, membuat belief dan trust setiap anak buah, menciptakan positive attitude. Kuncinya tadi, karena Anda sudah mampu menjadi trainer, sudah mampu menjadi advisor, sudah mampu mementoring anak buah Anda, sudah mampu memberikan pelatihan kepada anak buah Anda, sudah mampu memfasilitasi pekerjaan yang menantang kepada anak buah Anda, dan mampu memberikan motivasi. Sehingga goal ini akan capai tiga-tiganya itu ya. Terciptanya value setiap anak buah, belief dan trust anak, dan positif. Apa yang terjadi kalau setiap tim di dalam perusahaan Anda memiliki positif itu? Revenue akan naik, cost operation efektif, dan profitnya menjadi besar. Itulah cara untuk membangun seseorang. Sampai bertemu di dalam tips yang lain.